Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Bang Fo di sini. Kita kembali lagi di video edukasi Bang Fo. Oke, teman-teman, kita akan kembali lagi bahas tentang bagaimana caranya trading gold, khususnya buat teman-teman pemula. Kenapa? Biasanya teman-teman pemula itu kesulitan untuk trading di gold yang dikenal aset dengan pergerakan paling volatile, pergerakannya liar, apalagi sepanjang tahun 2025 ini, seperti penjelasan video sebelumnya, pergerakannya cukup gila gitu ya. Di sini Bang Po ingin menyederhanakan cara trading biar teman-teman semuanya bisa trading dengan gampang, tapi hasilnya luar biasa. Oke, teman-teman, biasanya trading menggunakan support dan resisten itu kan trading yang sifatnya subjektif, di mana setiap trader memiliki cara pandang dan proses pengambilan keputusan mana-mana support dan resisten yang bagus itu kan berbeda-beda. Antara satu trader dengan trader yang lain bisa beda-beda, subjektif gitu ya. Di sini Bang Fo ingin membuat tradingan itu tidak lagi subjektif, tapi ukurannya benar-benar jelas sehingga teman-teman pemula punya ukuran, punya cara yang sederhana tapi pasti. Secara tradisional, support resisten itu ada tiga bentuknya. Support resisten yang ditarik dari titik-titik yang sering menjadi pantulan harga. Misalnya ini ya, resisten, 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 resisten. Oke, kita tarik ini sebagai resisten. Supportnya juga sama. Ini support, 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 support. Banyak kali di hit oleh harga. Sehingga level ini kita tarik sebagai support dan resisten. Persoalannya, teknik ini ketika diaplikasikan di market real seperti ini, pemula akan kesulitan menentukan ini titiknya apa benar sama atau tidak, gitu ya kan. Jadi kita akan ngambang gitu. Misalnya ini ya, ini tuh support resistennya kan di sini ya. Kalau kita menggunakan cara yang tadi, gitu ya. Ada beberapa pantulan, satu, dua, tiga, empat. Tapi pemula akan kebingungan. Loh, di sini kan ada melorot sedikit gitu ya. Sehingga kita nggak punya ukuran yang pasti gitu ya. Standarisasi entry yang baku itu seperti apa kita nggak punya. Nah, itu ini masalah. Kemudian masalah yang kedua, pakai support resisten tradisional adalah kalau kita menggunakan SR flip tipe kedua. SR flip itu teman-teman adalah sebuah SR yang ditarik dari support become resisten atau resisten become support. Jadi sebelumnya dia menjadi support, kemudian harga di break, tembus ke bawah, sekarang menjadi resisten. Sebelumnya jadi support, sekarang jadi resisten. Atau biasa disebut sebagai SR flip. Atau ada istilah lain SBR, support become resisten. Support menjadi resisten. Atau sebaliknya, resisten-resisten kalau ini ditembus oleh harga, oke, ditembus, maka ini akan menjadi support. Nah, ini namanya SBR atau bahasa lainnya SR flip ya. Jadi flip bertukar peran, kadang support, kadang resisten. Nah, ini pun buat trader pemula juga kesulitan menentukannya seperti apa. Karena ketika di chart itu harga tidak serapi ini kan. Chart itu ada ekornya, ada bodinya, ada ekornya sedikit sampai, satunya kelebihan. Pusing teman-teman. Kemudian, tipikal support resisten ketiga adalah support resisten yang ditarik di level extreme high dan extreme low. Jadi ini ada pergerakan. Kemudian di sini ada level puncak high yang sangat ekstrim. Ini juga sangat ekstrim. Ini mungkin lebih mudah dibanding tipe-tipe yang lain saat kita terjun ke market. Karena paling mencolok harganya kan. Kalau nggak rendah banget ya tinggi banget. Nariknya gampang. Tetapi harga untuk mencapai level ini sulit. Kita akan kesulitan untuk entry. Akan lebih jarang untuk entry. Kenapa? Karena harga lebih banyak berputar di daerah tengah-tengah sini. Maka untuk menjembatani ini semua, kesulitan-kesulitan ini semua,
Bangpo menyederhanakan menggunakan trading daily range candle. Maksudnya gimana? Sebuah teknik trading yang ditarik dengan memanfaatkan range trading di hari sebelumnya atau di minggu sebelumnya. Jadi misalnya gini, taruhlah ini sebuah candle daily, teman-teman. Candle daily ini puncak high-nya di sini. Oke, ini puncak high-nya kan di sini ya. High-nya di sini. Kebetulan di candle ini contohnya tidak ada ekor. Oke, tidak ada ekor di bagian atas. Berarti puncak atasnya ini kita tarik sebagai resisten. Kalau kita punya resisten, otomatis kita punya support pasangannya. Dimana nariknya adalah di ujung dari candle itu. Di sini ujungnya berupa ekor, ya nggak apa-apa. Kita juga tarik ekornya sebagai ujung low. Ujung low ini kita tarik sebagai support. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita sudah punya support dan resisten. Kemudian, selain candle daily, yang juga kita harus perhatikan adalah candle weekly. Sama. Weekly itu punya trading range high dan low. Maka high-nya kita tarik sebagai resisten weekly, low-nya kita tarik sebagai support weekly. Jadi di sini teman-teman sudah nggak mengambang lagi mana support, mana resisten. Teman-teman sudah punya patokan yang jelas. Di sini objektif karena harganya kan relatif sama. Candle itu sama. Selama chart dan feed harganya sama, maka support dan resisten kita akan selalu sama. Tidak seperti tadi. Gitu. Oke teman-teman. Bang, kenapa ini bisa dipakai? Karena begini teman-teman. Harga itu bergerak di time frame daily itu bergerak dari candle ke candle yang selalu menghormati level support dan resisten atau low-low dari sebuah level. Oke, jadi ini break. Pembukanya kan pasti di sini. Kemudian dia turun. Hari itu selesai. Closing bawahnya di mana? Di sini. Kemudian closing bawahnya di sini. Ternyata di hari itu ada ekor. Sampai sini. Maka level ini bisa kita tarik sebagai support bawahnya. Support ini menahan harga untuk naik ke atas. Kemudian candle daily ini tutup, dihormati lagi. Begitu seterusnya. Ya, contohnya kalau di market real seperti ini. Ya, kita lihat ya. Oke. Ini teman-teman. Ini kan pucuk harga. Harga level sini nggak kuat, dia turun. Kalau dia naik, dia kan harus melewati candle high ini. Kalau dia drop berbalik, dia harus melewati support ini. Oke, saya perbesar ya. Seperti ini. Oke, ini candle daily. Hari berikutnya, dia respect. Bang, ada ekor biasa. Pergerakan-pergerakan itu biasa untuk cari liquidity. Ekornya ini, di hari berikutnya, kita tandain sebagai level resisten support. Oke, teman-teman. Jadi lihat ya, di dalam sebuah pergerakan harga, ya, terutama ketika trending, harga itu akan selalu rapi merespek range atau daily range di hari-hari sebelumnya. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Teman-teman nanti cek sendiri ya, lihat ya. Oke, harga itu akan merespon level-level kita ini. Oke, ya. Ketika dia turun, dia pasti akan melewati candle itu. Misalnya ini, ketika dia turun, resistennya ini turun, dia akan melewati. Ketika turun lagi, dia akan melewati. Jadi ini bisa kita jadikan patokan untuk mencari support dan resisten. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah tidak perlu menggunakan tiga ini. Pusing, bingung, terutama buat pemula. Teman-teman cukup pakai daily range dan weekly range untuk trading. Caranya gimana? Sama teman-teman ya. Ada step-step yang harus teman-teman perhatikan di sini
Oke, teman-teman perhatikan di sini. Oke, step-step yang harus teman-teman perhatikan agar metode ini bisa diterapkan dengan apa saja. Pertama, tentukan SR di TF weekly. Jadi tugas kita di time frame weekly dulu. Misal, oke, kita buat contoh, chart yang lain kita buat simulasi. Kita akan main di time frame weekly ya teman-teman ya. Selalu mulai dari time frame yang besar teman-teman. Ingat, selalu mulai dari time frame yang besar. Oke, kita mulai dari weekly. Katakanlah kita mulai replay di bulan November ya. Oke, kita mulai di bulan November. Misalnya ini ya. Ini di periode terakhir tanggal 27. Oke, ini weekly ya teman-teman ya. Kita tarik dulu bagian atas. Kita beri warna hijau atau teman-teman terserah warnanya apa. Bedakan antara time frame daily dan weekly biar nanti teman-teman nggak bingung. Kenapa? Karena semakin tinggi time frame, respon harga semakin bagus. Oke, semua candle yang terbuka teman-teman tandain aja. Ini terbuka kan di gambar. Siapa tahu kalau harga terus turun, ini bisa jadi tahanan harga. Kemudian ujung ini kan juga sebuah level. Oke, tugas kita di weekly sudah selesai. Kita turunkan ke time frame daily, teman-teman. Oke, di time frame daily. Oke, kemudian tugas kita sama, yaitu menarik di ujung-ujung candle, seperti ini. Warnanya, karena ini kita sudah pakai di time frame daily, kita ubah ini support resisten daily berwarna biru. Kalau saya warnanya biru, kalau teman-teman terserah. Mau warnanya apa, yang penting bedakan antara support resisten weekly dan daily. Oke, pokoknya semua yang terbuka di gambar. Bang, ini kan berada di dalam candle. Apakah kita perlu tarik? Nggak perlu. Karena sudah dilewatin oleh ini. Tapi ini belum dilewatin oleh harga apapun candle di sini, maka kita boleh tarik. Paham ya? Tidak ada penghalang candle. Kalau ini kan di sini kita nggak perlu menarik yang sebelah sini. Kenapa? Karena dia sudah dilewatin oleh candle ini, candle ini. Jadi kita cukup yang ambil yang terbuka saja. Ketika nanti pindah hari, ya udah kita update hari daily, support daily-nya kita ubah lagi. Weekly-nya kan nggak perlu, weekly kan hanya menggantinya selama 1 minggu. Yang penting daily. Diubah setiap. Oke, kalau sudah kita akan turunkan ke time frame entry kita di M15. Ingat, entry kita akan selalu di M15. Jadi teman-teman langkah pertama masih ingat ya, tarik support resisten di time frame weekly. Semua support resisten yang terbuka, ditarik garisnya. Setelah itu, turunkan ke time frame daily. Tarik garis yang sama, gunakan warna yang berbeda. Kalau sudah, kita cukup menunggu di time frame M15 untuk mencari entryan. Ketika harga nanti turun di sini, harga turun ke level ini, kemudian ada konfirmasi pantulan, kita entry buy. Tapi sebaliknya, ketika harga menembus, kita biarkan dia menembus untuk melakukan break, retest, terkonfirmasi drop, baru kita entry. Jadi ide dasarnya seperti itu. Support resisten yang kita gunakan sebagai batu pijakan untuk kita entry. Oke, kita nyalakan. Selama harga tidak menyentuh level kita, ya sudah, diam saja. Kita tunggu saja. Oke, kita percepat. Kalau dia nanti naik ke atas, sama. Misalnya dia akan naik ke sini, berbalik, ada konfirmasi, kita akan entry sell. Nembus, kita entry buy. Oke, kita lihat. Ini support resisten daily ya, warna biru. Oke, kita akan menunggu
harga mendekati support atau resistennya. Oke, kita lihat. Oke, tampaknya harga mendekati support ya, tidak berhasil ke atas, gak apa-apa, kita tunggu. Kemanapun harga inginkan, ini. Oh, teman-teman perhatikan ya, di sini. Ketika harga itu setiap kali mengenai level support dan resisten daily, dia pasti akan melakukan reaksi. Entah itu tembus, entah itu balik. Itulah kenapa kita gunakan level-level ini sebagai level-level entryan kita. Oke, kemudian cari candle karena kita mau buy, cari candle seller terakhir. Candle seller di sini ditandai warna hitam. Oke, kita tunggu ini konfirmasinya. Kalau ada candle yang melewati itu, kita entry. Oke, candle ini melewati. Berarti kan yang hijau ini kan. Kita tunggu candle ini hijau ini selesai, baru kita entry. Artinya kan di sini. Kemudian kita sudah langsung entry saja buy di sini. Stop loss-nya adalah ketika kita candle itu entry, teman-teman nyalakan indikator yang namanya ATR. ATR, Average True Range ini. Oke, karena di sini saya sudah menggunakan ATR, maka tinggal kita lihat aja ATR di candle itu berapa. Oh, ini 77. Ya sudah, SL-nya kita letakkan 77 pip. Atau digenapkan 80 boleh. Ya, terserah. TP-nya nggak usah jauh-jauh. Boleh ambil 1:1 atau boleh juga 1:2, itu malah lebih bagus. Tapi semakin tinggi TP-nya, semakin tinggi RR-nya, semakin akan mudah kena SL. Win rate-nya akan turun, tapi hasilnya biasanya akan lebih bagus. Nah, itu preferensi teman-teman. Kalau saya 1:1 cukup, ya. Tapi kalau marketnya lagi bagus seperti sekarang, di mana loncatan harganya bisa 100-200 pip, ya sudah, ambil 1:2, oke. Dari setup ini teman-teman bisa perhatikan hasilnya berhasil profit. Oke, jadi langkah pertama tadi simpel ya. Teman-teman ke weekly, kemudian tarik garis support dan resisten, kasih warna yang berbeda, turun ke time frame daily, tarik candle atas, daily range atas sebagai resisten, daily range bawah sebagai support. Kita tunggu di M15, harganya masuk. Pada penjelasan saya di mapping ya, kalau teman-teman gabung di Bangfo hari ini ya, itu kan ada mappingan seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman boleh join aja di sini gratis kok teman-teman. Biasanya saya akan ngasih mapping di sini ya. Nah ini teman-teman perhatikan ya. Di sini mapping yang saya bagikan siang tadi. Oke, level harganya ini ya. Di sini saya bantu mapping kan. Jadi teman-teman nanti enak tinggal nunggu aja. Jadi semuanya sudah kita mappingkan, teman-teman tinggal nunggu konfirmasi udah entry. Selama nunggu konfirmasi, teman-teman bisa melakukan aktivitas yang lain ya, misalnya melanjutkan pekerjaan atau aktivitas apapun, teman-teman bisa maksimalkan di situ. Jadi nggak selalu terus-terusan berada di depan chart, di depan monitor, pasti akan pusing, pasti mata kita akan capek, gitu ya. Cukup punya sistem yang bagus, maka hasilnya akan bagus. Oke, di grup VIP Bangfo ya, atau di grup publik juga ada ya. Mapping kita buat di siang hari. Saya sudah memberikan tanda SR Weekly, SR Daily di sini. Oke, ada infonya. Kemudian hasilnya teman-teman di sini kan harga merespek sekitaran level support resisten warna hijau berarti weekly. Entry setelah candle hitam terakhir, candle seller karena kita mau buy, seller terakhir dimatikan dan hasilnya profit. Sekedar itu saja teman-teman. Jadi kita hanya memanfaatkan ujung range dari candle daily dan weekly. Ini ya teman-teman ya. Oke, itu yang terjadi tadi ya saat video ini dibuat ya. Teman-teman yang join di grup Bangfo
pasti akan dapat setiap hari. Join aja di situ gratis teman-teman. Oke, jadi di sini sekali lagi saya merefresh kembali ya, merangkum dari semua uh, video edukasi kita. Pertama adalah tentukan SRTF weekly. Oke, pertama teman-teman jangan lupa harus dimulai dari time frame besar, terutama awal minggu. Kalau sudah Selasa, Rabu, Kamis nggak apa-apa, karena kan time frame weekly hanya berubah 1 minggu sekali. Tapi kalau hari Senin pastikan semuanya dari weekly. Seperti sekarang kan hari Senin ya. Kemudian lihat posisi candle terakhir di mana di sini. Berarti kita lihat satu candle sebelumnya. Karena ini candle berjalan, berarti satu candle sebelumnya sudah selesai closing gitu ya. Jadi kita bisa tarik ujungnya resisten, ujungnya support. Di sini ada yang terbuka lagi, boleh ditarik lagi. Kemudian di sini ada yang terbuka lagi, kebetulan ini ATH, tarik. ATH itu penting ya. Kemudian setelah itu kita turunkan ke time frame daily. Candle terakhir mana? Candle terakhir ini. Ini adalah candle yang berjalan. Maka kita cari satu candle sebelumnya yang sudah closing. Ini kan, sudah. Kita tarik. Kita ganti warna menjadi warna biru. Sudah, tugas kita selesai. Kemudian kita tinggal menunggu entry di M15 seperti ini. Kalau harga nanti menari-nari di M15 seperti sekarang, ya sudah, tinggal tunggu konfirmasi. Oke, seperti ini. Kalau teman-teman lagi aktif bekerja atau berkegiatan di luar yang tidak selalu memantau chart, gampang. Level-level ini kasih aja peringatan seperti ini. Ya, arah kursor ini ditekan lama, oke, klik alert ini tekan. Nanti ya akan, nah ini kalau sudah ada tanda hitam seperti ini ya, ada ini closing ini ya. Kalau sudah ada informasi seperti ini, ketika harga nanti masuk ke level kita, ya, maka akan mengirimkan notifikasi ke HP kita yang ada trading view-nya. Jadi teman-teman download aja trading view. Nanti akan ada notifikasi pesan di HP. Seperti ini akan ada notifikasi. Ini ya, contoh di HP saya. Ketika ada crossing seperti ini, HP saya akan berbunyi. Oke teman-teman, berarti dia sudah ngasih info ke kita, oke, harga sudah masuk ke wilayah kita harus bersiap-siap nunggu konfirmasi. Kapan ini nanti konfirmasi untuk kita entry? Kita tunggu. Ini drop, berarti kan kita tunggu drop, retest, drop lagi. Baru kita akan entry sell. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau harganya justru naik di atas candle hitam ini, kita akan berbalik buy. Jadi kita tinggal tunggu di M15. Begitu ya teman-teman ya, simple ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah nggak perlu pusing lagi. Narik support resisten bingung, belajar market structure kompleks gitu ya. Untuk trading pemula mungkin sulit ya, tapi hasilnya memang oke. Cuman untuk pemula mungkin cukup menantang. Ya udah kita trading dengan cara ini aja. Toh hasilnya bagus, hasilnya oke. Asal dengan catatan ini tadi, SL-nya harus setara jumlah ATR. Kalau saya akan menghidupkan indikator ATR custom saya. Ya, kita trading di M15 ya udah kita lihat. ATR di hari itu 45, ya udah berarti SL-nya 45 pip. Kalau ATR di hari itu 100 ya sudah, SL kita 100. Tapi biasanya kalau di atas 100 saya nggak akan entry. Maksimal 100 pip SL saya. Nah itu pertama yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena biasanya saya pakai 50 ketika terjadi lonjakan volatilitas seperti sekarang itu mudah jilat SL. Jadi analisanya benar, tapi kejilat dulu karena jarak SL-nya terlalu kecil. Gitu. Jadi jalan tengahnya adalah jarak SL-nya menggunakan ATR, rata-rata pergerakan harga di hari itu. Oke teman-teman, paham ya? Itu hal pertama yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian, gunakan RR 1:1. 20 pip, 30 pip jangan ambil. Kenapa? Karena ketika terjadi loss beruntun, teman-teman itu nanti biar akunnya nggak terlalu berdarah-darah. Selama win rate kita 50% ke atas, hasilnya masih profit. Gitu. Ya, jadi gunakan RR 1:1.
minimal. Tapi kalau bagus ya 1:2, lebih bagus lagi 1:3 ya. Hal-hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah kalau di hari itu terdapat 2 kali loss, teman-teman wajib stop, wajib berhenti. Kenapa? Ini untuk menghindari cluster loss. Jadi teman-teman itu loss beruntun, nah itu dihindari. Pokoknya nyawa teman-teman untuk trading di hari itu cuma 2 kali. Kalau sudah 2 kali loss, stop, besok cari peluang lagi. Kadang-kalanya bukan teman-teman yang salah, tapi marketnya lagi sideways, marketnya lagi choppy, itu yang membuat harganya tidak respect ke zona-zona kita. Oke, dan yang ketiga dan keempat ini sama, selalu perhatikan kondisi ya, di TF yang lebih besar, ya seperti H4, apakah di situ ada zona penting, apakah marketnya sideways seperti yang terjadi sepanjang bulan Juni kemarin, yaitu banyak SL-nya. Kenapa? Karena sideways gitu, sideways dan ATR-nya kecil. Nah, itu yang membuat entrian arahnya benar, tapi kurang apa ya, kurang menampung SL-nya sehingga mudah tercium gitu ya. Selebihnya sistem ini oke, dan banyak teman-teman dan murid-murid trading saya yang pakai ini juga hasilnya wow gitu ya. Teman-teman sebelum menggunakan ini usahakan dicek dulu, di backtest dulu apa yang saya sampaikan. Teman-teman bisa pakai charting tools Go Charting gratis ya, ada iklan-iklan dikit seperti ini, oke nggak apa-apa, nggak terlalu mengganggu juga. Yang penting teman-teman bisa tahu polanya, membiasakan seperti ini tadi ya, melakukan simulasi. Kalau dari 100 simulasi terakhir teman-teman cocok dengan trading ini, gunakan dan terapkan. Saya yakin hasilnya oke. Sampai di sini kita tutup edukasi ini. Selanjutnya, di video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonfirmasi harganya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.